Kolbu yang menghadap kepada Allah. Kolbu yang menghadap kepada tubuh, penghubungnya darah. Maka di darah kita ada nur hayatnya Allah. Nur hayatnya Allah. Kalau ingin ikut talqin nanti, amalkan zikir ya hayyu ya qayyum habis sholat 40 kali. Supaya nanti kolbu batinnya seirama dengan kolbu zahirnya. Maka kita baca ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, menghidupkan aku melalui aliran darah dari jantungku. Kalau jantungnya, darahnya sudah tunduk menyebut nama Allah, nanti diajarkan zikir namanya talqin. Jadi apa arti talqin? Guru meriwayatkan zikir Allah, la ilaha illallah atau zikir apapun sebagaimana gurunya dulu mengajarkan, diajarkan ke murid, diajarkan dengan lisan, dihantarkan masuk kepada kolbu. Itu disebut dengan talqin zikir. Saudaraku, hati yang selalu menghadap kepada Allah tidak akan mudah goyah oleh dunia. Mari kita bersama mengungkap rahasia agar kolbu tetap teguh, tenang, dan tidak pernah berpaling darinya. Semoga Allah menerangi hati kita semua. Amin. Para kiai, para ajengan, dari semua jamaah, pencinta Allah, pencinta Rasulullah. Cinta Allah ya? Cinta Rasulullah? Alhamdulillah. Tapi tidak mungkin cinta Allah kecuali melalui Rasulullah. Tidak mungkin mencintai Rasulullah kecuali melalui guru-guru, mursyid-mursyid, kiai-kiai yang mereka mempunyai silsilah ilmu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah setiap kesini kita buka kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, karena kalau pakai Ihya 4 jilid, cetakan terbaru 9 jilid. Kelamaan. Kapan ente paham Imam Ghazali? Ya. Yang paling mengerti ilmu ini salah satunya Imam Al-Ghazali. Kita manhaj patron ya, patron kita, akidah kita Ahlus Sunnah itu banyak ngaku Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah kita bersanad kepada Imam Abul Hasan Asy'ari Maturidi. Ciri-cirinya ngaji sifat 20 ya. Allah wujud kidam, baqa, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ciri-ciri Ahlus Sunnah itu bermazhab. Karena tidak paham hadis Nabi kalau orang tidak punya guru. Jadi kalau sekedar baca hadis gampang. Untuk memahami hadis wajib bermazhab. Dan mazhab kita 4 mazhab, wabil khusus mazhab Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Al-Mutallabi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau min Ahlul Bait, zuriat Ahlul Bait, tapi jalur sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i punya guru namanya Malik. Imam Malik punya guru Nafi' dan Salim. Salim ini punya ayah namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat Nabi langsung berguru kepada Rasulullah SAW. Jadi itu silsilah mazhab Syafi'i. Begitu juga hadis dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, Ahlus Sunnah kita bertasawuf. Ini wajib, bukan fardu kifayah. Bertasawuf itu sama dengan fikih, mesti bermazhab. Kalau di tasawuf namanya bertorikoh. Ya. Torikoh kita semua torikoh yang mu'tabarah. Seperti kita tadi, semua fikih mazhab yang 4 itu mazhab kita. Namun untuk amalan hari-hari Syafi'iyah. Adapun di Ribat dan di Majelis Nur Ihya, torikot kita untuk zikir khafinya Naqsyabandiyah, zikir jaharnya Qadiriyah, hizib dan auratnya Syaziliyah.
Dan rotib-rotibnya, tawasulnya, tawasul Syekh Saman. Salawatnya Syekh Tijani, Idrisi, dan imam-imam yang lain. Kok boleh begitu? Ya nanti ini jelasin. Ya, tarekat kepada Allah sangat banyak. Itu yang basic. Itu yang basic. Dan untuk ngaji ilmunya, kita pakai karya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali ini bukan orang Arab. Dia orang Persia, Iran hari ini. Sayangnya kuburannya nggak di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa, itu kuburan paling ramai kali hari ini. Itu kuburan Gus Dur, sampai hari ini nggak pernah sepi kecuali jam sholat. Gus Dur itu pencinta Imam Ghazali. Imam Ghazali, saya utus murid saya, mahasiswi kita, santri di Iran, untuk ziarah ke Imam Ghazali di Iran. Negerinya jauh, di negeri Ghazal Tus Kusyair. Ternyata kuburannya nggak terawat. Karena Iran itu sekarang negara yang mazhab resminya Syiah. Sebagaimana Saudi, mazhab resminya Wahabi. Namun Saudi sudah mulai tobat. Saudi sudah mulai meninggalkan Wahabi. Seperti disebutkan oleh Muhammad Salman. Muhammad bin, kata dia, kita nggak mau lagi berwahabi. Saya punya guru di Mekah, kata dia, sekarang wali Allah banyak di kampung kamu, tapi wahabi juga. Nah, tapi saya pesan ke Ibnu Majah dan semua para hadirin, jangan benci wahabi. Karena saya pernah jadi wahabi. Orang berwahabi, bersalafi itu, dia sedang mencari ilmu kebenaran, kebetulan dapat gurunya begitu. Ya, kita nggak usah benci dia. Jadi majelis ini tidak boleh konflik dengan Wahabi. Jika dengan Wahabi tidak boleh konflik, apalagi sesama pengamal thariqah, apalagi sesama ahlus sunnah wal fa aslihu baina akhawaikum, islahlah sesama saudara kamu. Tolong dipegang ya. Apalagi sesama ustadz yang khidmat, tidak boleh ada konflik. Kalau ada selak-selak dikit, habiskan dengan ngopi bareng. Ya, ini kan tempat ngopi kan ini ya. Ya. Alhamdulillahirabbil. Kitab yang muncul di layar itu kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kita langsung loncat ke bab 21 karena bab 1 sampai 20 berkaitan dengan akidah dan fikih. Nah, nanti ngaji ke para ajengan kiai-kiai di sekitar sini, akidah fikihnya. Tasawuf, kita langsung buka langsung ke jantung intinya. Ya. Tadi sudah Fatihah ke Nabi, sekarang Fatihah khusus ke Imam Al-Ghazali. Ila hadratil Imam, Sahib Ihya Ulumuddin, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Al-Fatihah. Amin. Malam ini kita beruntung juga kedatangan murid Syekh Yasin ke Abdul Muhaimin, nih beliau umur 81 ya, nih beliau nih dari Bekasi ya. Beliau berkisah tentang Syekh Yasin barusan kepada kami ya. Semoga Allah sehatkan beliau selalu, amin ya. Dari Bekasi ke sini jauh gak? Lumayan ya. Alhamdulillah ya. Dari siang tadi Kiai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadinal mutassil ila al-muallif qala bab al-bab al-hadi wal ishrun. Bab 21. Bab 21. Fi ajaibil qalb. Mengenai keajaiban kolbu. Keunikan kolbu. Beliau mulai dengan hadis yang paling sahih dalam bab kolbu. Hadis sahih Bukhari. Banyak orang mengira Imam Ghazali ini nggak ngerti hadis. Itu salah faham. Imam Ghazali hafal lebih dari 5.000 hadis. Cuma tidak menghafalkan sanad silsilahnya. Disebut manhaj muhaddis faqih.
fuqaha al-muhaddisin. Dia hanya membahas hadis-hadis secara matan, isinya aja. Kalau ahli hadis murni, dia bahas silsilah sanadnya. Ada di sini yang hafal 5.000 hadis? Nggak ada ya? Kitab Ihya Ulumuddin memuat hampir 5.000 hadis. Belum lagi asarnya digabung, kaul-kaul ulama salafus saleh itu sampai 11.000 lebih. Maka Imam Al-Ghazali salah satu ulama yang menghafalkan hadis. Seandainya dia hidup hari ini disebut ahli hadis karena hafalan hadisnya 5.000 lebih. Saya hanya hafal hampir 2.000. Tapi itu pun sudah banyak yang lupa. Ya, dulu Dailami itu nyaksiin saya menghafal hadis. Dia salah satu korbannya itu ya. Jadi kita ngafalin hadis lengkap sanad-sanadnya. Kalau ketiduran langsung suruh ngafalin hadis. Dia paling pojok seperti hari ini malam ini pojok. Kalau kita ngajar dia tidur. Alhamdulillah. Tapi hatinya bangun. Seperti Rasulullah katanya gitu. Ya. Yanamu aini wala tanamu qalbi. Mataku tidur, hatiku melayang. Makanya sampai sekarang masih jomblo. Melayang-layang. Kitab Ihya itu terdiri dari 3 macam. Nah, ini macam yang ketiganya, muhlikat. Hal yang menghancurkan nasib manusia. Yang bikin manusia tidak selamat dunia akhirat. Apa yang menghancurkan mereka? Merusak kolbu. Dan kolbu ini rusak, ini tidak hanya jamaah yang rusak. Para ulama pun, kata Imam Ghazali, banyak yang rusak hatinya. Ulama yang rusak itulah yang disebut ulama su. Ulama yang hatinya busuk. Semoga Allah jaga hati kita semua dan yang hadir ini dari hati yang rusak. Amin ya rabbal alamin. Kalau hatinya salim, sahih, hatinya bisa dibenerin, disebutlah ulamaul akhirah. Ulama yang orientasinya keselamatan akhirat. Semoga semua yang hadir berniat seperti itu. Amin. Qala Rasulullah SAW, inna sesungguhnya itu disebut taukid. Dia disebut awamilun nasab, ya, yang bisa bikin kalimat setelahnya mansub berbaris di atas, ya. Inna fi jasad ibni Adam, sesungguhnya di jasad ibnu Adam, anak Adam. Ini keturunan Nabi Adam apa keturunan kera? Kan kata Darwin kita dari kera kan? Betul, ini keturunan mana nih? Nabi Adam. Berarti ente zuriat Nabi dong. Betul ya? Zuriat Nabi Adam. Terus kenapa repot-repot? Ini saya ingetin kepada Ibnu Majah dan Dailami. Manhaj kita tidak ikut campur perdebatan perselisihan nasab. Tolong jangan bawa-bawa ke majelis. Kita hanya mengandalkan nasab ilmu, bukan nasab darah. Kita takzim ke semua orang yang katanya punya nasab ke Rasulullah. Tapi kita lebih takzim kepada orang yang punya nasab ilmu kepada Rasulullah SAW. Ya, itu pesan guru saya, zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, ada 2 syekh kami, zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani, orang Suriah. Beliau mengatakan, nasab kamu tidak manfaat kalau kamu tidak mewarisi ilmu yang punya nasab. Yaitu ilmu mengenal Allah SWT. Dan ilmu mengenal Allah itu ibadah tertinggi. Sebelum mengenal sholat, zakat, haji, Nabi mengajarkan apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah itu bahasanya agak horor kalau dalam bahasa kita, makrifat. Padahal makrifat itu ilmu dasar, bukan ilmu tinggi. Makanya awal orang masuk Islam, syahadat. Apa isi syahadat? Asyhadu. Asyhadu artinya apa? Aku bersaksi, aku menyaksikan. Kalau tidak ada makrifat, tidak kenal siapa yang disaksikan, maka persaksiannya palsu. Oleh karena itu wajib mengenal siapa yang kita bersaksi itu, yaitu Allah Subhanahu. Dan lisan ini hanya terjemahan mafil fuad, menerjemahkan isi kolbu. Jadi kalau syahadat harus dimulai dari kolbu.
Maka hadisnya dimulai, sesungguhnya di jasad Bani Adam, keturunan Nabi Adam, mudghatan, ada satu mudghah. Nah, apa arti mudghah? Segumpal darah. Ya. Mudghah itu segumpal darah yang kita sebut hari ini jantung. Kita sebut hari ini apa? Jantung. Kalau jantung sehat, tubuh sehat. Ya. Idza salahat atau saluhat, jika jantung itu sehat, maka saluhal jasadu kulluh, maka sehatlah seluruh badan. Ala wahyal qalb, itulah yang disebut qalbu. Qalbu terbagi dua. Nah, perhatikan. Qalbu terbagi dua. Ada qalbu zahir, ada qalbu batin. Qalbu zahir disebut jantung. Jantung itu bentuknya mirip dengan pohon yang punya buah namanya sonubar, bahasa Arab. Jadi jantung kita ini, coba punya jantung nggak? Susu bagian kiri, 2 jari di bawahnya, di situ ada jantung. Dilindungi oleh rusuk. Jadi Allah sengaja buat benteng namanya rusuk. Jadi kalau kita kena pukul di sini, jantung kita masih aman. Ya, agak ke kanan dikit namanya hati, ulu hati. Ini bukan hati yang itu, ini liver. Liver, bukan itu. Tapi yang sebelah kiri, namanya kecuali yang terlahir jantungnya sebelah kiri, kan ada yang aneh 1-2 orang. Jantung sanubari atau qalbu sanubari itu kaitannya dengan badan. Tapi ada qalbu yang batin, disebut qalbu nurani. Hati nurani. Apa arti nurani? Hati yang bersifat ada cahaya. Maka Nabi berdoa, Allah maj'al fi qalbi nurah. Ya Allah, jadikan di kolbuku ada nur. Karena itu kolbu disebut kolbu nurani. Ya. Kalau dia sehat, dia bercahaya. Cahayanya bukan cahaya lampu. Cahaya ilmu. Cahaya hidayah. Cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca di awal kitab Maulid, Allahumma salli wa sallim ala nuril mausuf bittaqaddum wal awwaliyah. Ya Allah, turunkan rahmat dan salam Engkau kepada Rasulullah yang nurnya disifati dengan taqaddum. Taqaddum itu ruh Ahmad. Kalau awwaliyah adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai hadis awwalu ma khalaqallahu nura Muhammad. Hadis ini sudah kita teliti, hadisnya sahih. Jadi orang yang bilang nggak sahih, dia belum update. Saya tidak suka pakai hadis yang dhaif, apalagi palsu. Ya, orang ada Syekh Fulan bilang dhaif, ya mungkin dia nggak ketemu data yang kita dapat. Yang Allah pertama cipta adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialog dengan Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Itu kolbu, berarti punya 2 kolbu. Kolbu yang menghadap kepada tubuh, kolbu yang menghadap kepada Allah. Kolbu yang menghadap kepada tubuh, penghubungnya darah. Maka di darah kita ada nur hayatnya Allah. Nur hayatnya Allah. Kalau ingin ikut talqin nanti, amalkan zikir ya hayyu ya qayyum habis sholat 40 kali. Supaya nanti kolbu batinnya seirama dengan kolbu zahirnya. Maka kita baca ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, menghidupkan aku melalui aliran darah dari jantungku. Kalau jantungnya, darahnya sudah tunduk menyebut nama Allah, nanti diajarkan zikir namanya talqin. Jadi apa arti talqin? Guru
meriwayatkan zikir Allah la ilaha illallah atau zikir apapun sebagaimana gurunya dulu mengajarkan, diajarkan ke murid, diajarkan dengan lisan, dihantarkan masuk kepada kolbu. Itu disebut dengan talqin zikir. Di ribat, di majelis kita, kami mengakhirkan baiat. Jadi di kita tidak ada langsung baiat. Yang ada cuma talqin dulu, talqin, kholwat, suluk, zikiran, ngaji, udah gitu doang. Kenapa diakhirkan baiat? Kalau koda baiat gak boleh sama yang lain. Kalau sudah talqin, tapi tanpa baiat masih boleh ngaji sama yang lain. Di ribat ini karena manhaj patron kita al-ilmu, siapapun orang berilmu boleh kita berguru kepadanya, gak mesti kepada kami. Ya. Tapi untuk zikiran silakan ikuti ya tuntunan-tuntunan yang sudah dikasih. Kenapa punya mursyid nggak usah banyak-banyak? Nanti kebanyakan wirid pusing-pusing sendiri. Kan bingung. Ini hari ini ngamalin mursyid yang mana nih? Jangankan beda thariqah antara TKN Suryalaya dengan TKN Banten sudah beda kaifiat. TKN Ketua Jatman sekarang, guru kita, Kiai Ahmad Alwani, beda-beda tipis. Saya dapat TKN juga dari ulama Betawi, Kiai Ahmad Jayadi, Allah yarham, sudah wafat. Itu juga beda lagi. Beda-beda cara, beda-beda kaifiat. Maka untuk zikir tarekat, mursyid yang kita baiat cukup satu. Tapi kalau ente sudah kata guru, kamu sudah cukup, sudah diijazahkan untuk jadi guru, baru boleh ngambil thariqat-thariqat yang lain. Itu yang saya lakukan. Selesai umur 27 diangkat guru, diijazahkan guru secara mutlak, baru saya kemudian belajar Qadiriyah, Naqsyabandiyah yang lain, Syaziliyah, Syatariyah. Kita kemudian membuka hati seluas-luasnya. Ternyata dimanapun bunyi kita pijak, di situ ada wali Allah berzikir. Alhamdulillahirabbil. Nanti kalau orang sudah ketemu Nur Sayyidina Muhammad, nggak ada lagi nama thariqah. Yang ada cuma satu jalan, thariqah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi thariqat ini nggak boleh menyebabkan seseorang benci kepada orang yang beda thariqah. Jika begitu, anta minal matrudin, kamu orang yang tertolak, bukan bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau jumpa Rasulullah nggak sahut. Ya. Tapi kalau di kolbunya ada rasa cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, innama ana rahmatun muhdah. Aku ini rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Hadiah itu karena cinta. Jadi Rasulullah itu simbol cinta kasih kita kepada Allah Subhanahu. Ciri-ciri ini di kolbu sudah masuk Nur Muhammad. Dia cinta ke semua orang. Apalagi sesama pengamal zikir. Ya, apalagi sesama majlis. Lebih cinta kepada sesama mereka. Faqad tabayyana bihadzal hadis, ya. Sungguh telah nyata dalam hadis ini. Annal asla, bahwasannya yang asal, yang inti, asal muasal manusia itu ada pada qalbunya. Wa huwal amirul muta'. Qalbu itulah pemimpin di dalam diri, hakikat diri yang diikuti oleh seluruh perangkat diri. Saya naikin tangan ke atas, ngelihat kiri kanan, nunduk, dongak. Itu yang nyuruh siapa? Kolbu. Jangan sampai kolbunya tidak kenal Allah, sehingga dia memerintahkan lembaga diri tubuh ini tidak mengarah kepada Allah. Fi alamil jasad wal baqiyah ra'iyah. Di alam jasad. Nah, tubuh kita ini disebut alam jasad. Nah, ini pegang ya. Ada alam jasad. Alam jasad ini terbagi lagi. Ada alam urat, ada alam darah, ada alam sel, ada alam kulit, ada alam rambut, ada alam tulang. Itu macam-macam alam di sini. Ribuan alam dalam tubuh kita. Berapa ribu? Ribuan aja deh, pusing ntar. Itu semua alam itu yang mimpin namanya kolbu. Tapi bukan kolbu jantung semata. Kolbu nurani. Kalau kolbunya dapat cahaya, dia disebut nurani.
Tapi kalau kolbunya mulai muncul kebencian, muncul iri dengki, muncul nggak seneng sama kawan, ada perasaan merasa lebih tinggi, berilmu, bermakom tinggi dari orang yang duduk kiri kanan samping belakang depan, itu kolbunya disebut zulmani. Apa arti zulmani? Gelap. Saya mau tanya, gelap itu ada nggak? Ada. Ada nggak gelap? Ini kayaknya kurang yakin nih. Halo? Ada nggak gelap? Kapan gelap ada? Hmm? Kalau nggak ada cahaya. Kalau ada cahaya, ada gelap nggak? Jadi sebenarnya gelap itu ada nggak? Gelap itu terjadi kalau nur tidak nyala. Kalau nurnya padam, ilmunya tidak jalan, barulah disebut kolbunya berkegelapan. Zulma niyah. Mau kolbunya bercahaya? Yang ngaji sama kita malam ini ya. Jangan sibuk ngomongin, oh si Anu belum makomnya belum sampai, oh si Anu masih muda. Nggak ada urusan kita begitu. Ya, nih. Ada orang negur saya begini, umur kamu belum 40, kok jadi mursyid? 40 dulu baru jadi mursyid. Saya jawab, yang angkat saya bukan ente kiai, yang angkat saya mursyid saya. Ente urusannya sama mursyid saya, coba tanya sama mursyid saya. Lalu dia nggak tahu mursyid kita diangkat jadi mursyid umur 27, ada satu lagi umur 17, ada satu lagi umur 18. Ente umur 17 ngapain? Ya, main petak umpet. Kalau beliau main latifah 7, ada 7 latifah di kolbunya, dia sudah main di situ. Petak umpetnya masuk ke dalam sisi batin dirinya. Anak-anak sibuk main petak umpet, dia sibuk main lembaga dirinya. Maka wajar umur 17 sudah jadi wali Allah. Diangkat gurunya menjadi seorang pewaris nur Nabi Muhammad SAW. Oh di Jawa nggak ada begitu, di Banten nggak begitu, di Sunda begitu. Lah urusan kalian. Setahu aneh dulu Abah Hanom diangkat sebelum 40. Ya, Mama Kazim dulu diangkat sebelum 40. Banten. Siapa dulu? Mama Falak di Bogor diangkat sebelum 40. Setahu kita, mungkin pengetahuan aneh salah. Kalau ditugaskan jadi Rasul, betul Rasulullah ditugaskan jadi Rasul umur 40. Tapi sudah jadi Nabi, belum lahir sudah jadi Nabi. Apa kata beliau? Kuntu awwalan nabiyyina fil khalq. Belum ada makhluk, akulah makhluk pertama dan akulah Nabi pertama. Sallallahu alaihi wasallam. Gak ada urusannya sama umur jasad. Ruh itu punya umur sendiri. Kolbu itu punya nur sendiri. Gak ada urusan sama jasad. Ini yang sudah umur 40 siapa aja? Angkat tangan. Ente mursyid gak? Izan al-arba'in ma yata'allaq bi il-irsyad ya. Ke bahasa Arab. Jadi tidak ada urusannya umur 40 dengan kemursyidan. Jadi yang umur saya sekarang Masehinya masih 39, kalau Hijriahnya sudah 40. Tapi memang guru kita ada salah satu murid Syekh Yasin juga mengijazahkan tongkat, kata beliau baru boleh pakai tongkat ini umur 40. Karena beliau nggak bilang Masehi mah Hijriah, yaudah Hijriah aja. Jadi kadang-kadang kita pakai tongkat kalau mau ziarah. Simbol tua. Maka tua bahasa Arab disebut syuyuh, syekh. Jadi ada orang jasadnya masih muda, tapi dituakan dalam bab ilmu, disebut asy-syaikh, walaupun masih muda. Bahasa kitanya kiai. Namun kiai dalam tradisi Jawa, Banten biasa umur 40. Tapi kan ada ininya, ada kiai muda gitu ya, Gus. Ya. Ada yang enggak sampai meninggal disebut Gus, padahal sudah tua. Gus Dur. Lalu beliau menjelaskan, wa nahnu nubayyin ma'nal qalb. Sering dengar kolbu, ruh, jiwa, nafs. Sering dengar akal. Apa bedanya? Coba dilanjutin halaman berikut. Beda nggak kolbu dengan ruh? Beda.
Dari sini. Oke? Ya. Baik. Apa beda kolbu dengan ruh? Mana yang duluan? Kolbu sama ruh? Yas'alunaka anir ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Orang Yahudi datang ke Nabi, nanya, ngetes. Kalau betul dia seorang Nabi, pasti jawabannya sama dengan Nabi Musa. Apa jawaban Nabi Musa? Persis Nabi jawabnya. Nabi ditanya, apa itu ruh, wahai Muhammad? Nabi jawab, sallallahu alaihi, ar-ruh min amri rabbi. Ruh itu rahasia Tuhanku. Kalau rahasia dibagi-bagi nggak? Enggak. Tapi ujungnya ada yang unik. Wa ma utitum minal ilmi. Kamu tidak diberi ilmunya illa qalila. Kecuali sedikit. Kalau Bang Haji ini duit sedikit itu berapa Bang Haji? Berangkatin 2 orang umroh. Ya. 4. Berarti 100 juta. Jadi sedikitnya Bang Haji ini 100 juta. Kalau sedikitnya antum berapa? 50.000. Apa 5.000? Orang ngemis di luar ngasih cuma 2.000, suuzonnya 30.000. Sianu tuh. Nanti kalau kita kasih duit, dia pakai narkoba. Mana bisa duit enti 2.000 bikin narkoba? Ngasihnya 2.000, suuzonnya 50.000. Paham maksudnya? Kalau nggak mau ngasih, nggak usah ngasih. Jangan menggelapkan kolbu dengan berburuk sangka. Nggak mau ngasih, lewatin aja tuh pengemis. Nggak mau ngasih pengamen, lewatin, nggak usah ngomong. Ya, itu namanya menciderai kolbu. Jika Bang Haji sedikitnya 100 juta, kira-kira yang punya Trans 7 berapa itu dia? Dia kalau nyebut sedikit mungkin 100 M. Kan dia nutupin Trans kan banyak tuh. Itu berapa M itu modalnya? Bagi dia sedikit itu. Cuma kekayaannya hilang 1 ludah aja. Ah, hilang itu. Itu cuma kotoran-kotoran duit dia aja itu. Kira-kira kalau Allah Ta'ala Maha Kaya, Al-Ghani Al-Mughni, ya, yang Maha Kaya dan mengayakan, menyebut kamu tidak diberi ilmunya kecuali sedikit-sedikitnya Allah banyak apa dikit. Yang sedikit inilah yang dibuka-buka sama Imam Ghazali. Malam ini kita buka apa yang dia maksud sedikit itu menurut Imam. Jadi kata guru saya Abu Ya Hasan Basri yang pertama kali ngajarin kami kitab Ihya, umur saya waktu itu baru 11 tahun. Ente 11 tahun ngapain? Anda ngaji Ihya. Ya, makanya gak pernah menikmati permainan anak-anak muda. Ya, sekarang kita main. Jadi dulu anak teman-teman situ suka ngebut. Sekarang kita ngebut motoran. Tapi bukan di jalan, di gunung. Sekarang baru menikmatinya. Kalau dulu saya menikmatinya cuma ngaji. Ya. Jadi kalau diajak teman jalan-jalan, apalah indahnya gitu. Tapi kalau diajak ke ulama, ke kiai, jangan gitu, nikmat sekali. Salah satu yang beliau kalamkan dulu kepada kami, Abu Ya Hasan Basri, mursyid saya, Tariqat Samaniyah, Qadriyah, dan Naqsyabandiyah. Kata beliau, jika sedikitnya makhluk orang kaya itu sudah banyak bagi yang lain, apalagi sedikit menurut Allah. Inilah yang diurai-urai oleh imam yang sangat cerdas namanya Imam Al-Ghazali yang menjadi inspirasi nama majelis ini Nur Ihya biar yang dikit-dikit kata Allah di kita buka-buka ya. Tapi sebatas yang sedikit itu. Kata beliau kolbu. Apa itu kolbu? Kolbu ada 2 makna. Satu laham sanubari. Jantung fisik yang berbentuk pohon buah sanubar. Sudah kebayang bentuk jantung? Sudah? Nah itu dia. Itu kolbu yang fisik. Dia ada di dada bagian kiri. Ya. Di dalamnya muncul ada darah kotor. Ya. Wa manba'ur ruh. Inilah sumber kehidupan. Ruh di sini hidup.
Coba orang mati punya jantung nggak? Tapi darahnya masih jalan apa enggak? Enggak. Ruh di sini artinya hidup, nyawa. Maka dalam kajian-kajian, dulu ada Abah Bustomi namanya di Gunung Salak, itu ilmu makrifat yang dibuka, makrifat hayat, makrifat darah. Bahwa sumber hidup kita secara zahir berkait dengan darah, secara batin bersumber dari nur hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafat umur 130-an, ya. Baru meninggal. Ada yang sudah ke sana? Ada sebagiannya. Beliau pernah jumpa, kalau cerita ke saya, jumpa Soekarno, jumpa Hatta, jumpa orang-orang dahulu. Ya. Tapi jantung fisik yang isinya darah itu ada di orang mati, ada di binatang ternak dan binatang buas. Maka kata beliau, maujud lil bahaim wal mauta. Maujud ada, maujud bahasa Indonesia, wujud. Ada pada bahaim, binatang ternak. Ada yang punya ayam nggak? Ada. Punya kucing? Punya apa lagi? Punya kambing? Tapi ente nggak ternak babi kan? Itu semua hewan tadi punya jantung nggak? Punya. Makanya pada seneng kan makan ati ampela sama jantung kan? Enak sekali kalau diolahnya bagus. Jadi jantung begitu bisa dimakan. Bukan itu maksud hati, jantung, kolbu dalam Al-Quran. Ya. Wal makna sani, lalu makna yang mana yang disebut kolbu, hati di dalam Quran? Huwa, hati atau kolbu yang dimaksud di dalam Al-Quran, latifah, titik halus Rabbaniyah yang berkait dengan Allah, ruhaniyah, dia tidak fisik, sifatnya rohani. Sifatnya apa? Rohani tampak atau tidak tampak? Tidak tampak. Laha pada si kolbu bihadzal lahmi ittisalun ma. Dia punya hubungan rahasia dengan jantung. Kalau rahasianya diputus, namanya mati. Jadi yang disebut mati dalam akidah kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, terputusnya hubungan hayat dari kolbu rohani kepada kolbu jantung jasmani. Paham? Jadi jangan heran kalau ada pak dokter, bidan, perawat, ada orang nih, jantungnya udah gak bergerak, tapi dia masih hidup. Ada kejadian begitu? Ada. Saya punya guru begitu. Kata dokter jantungnya nggak jalan nih, tapi kok masih hidup? Kok masih gerak-gerak? Kenapa? Karena jantung rohaninya, kolbu rohaninya masih berkait dengan jantung fisik. Jadi kapan orang mati itu diputus. Itulah hebatnya wali setan yang kemudian punya murid namanya dukun santet. Dukun apa lagi namanya? Teluh, ya. Semoga Allah jaga kita semua dari itu. Sihir hukumnya haram, ya. Tidak boleh. Jika Imam Ghazali mengatakan, jika sihir itu ilmu maka dia mulia, tapi jika digunakan untuk mencederai orang lain, haram. Ya, oleh Sayyidina Umar, pelaku sihir santet itu dikisos sama dia. Berarti Sayyidina Umar ini punya bukti karena dia kasyaf. Dia bisa menyadari kesadaran batin. Ya, betapa tidak mungkin ya. Sayyidina Umar lewat di suatu gang, di gang sebelah ada setan, kabur setannya. Kalau ente lewat di gang, ada setan ngapain? Diamperin, dikerubungin kali ya. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Wa hadhil latifah, titik halus inilah hiya al-alimah billah. Yang kenal Allah itu kolbu yang rohani, bukan jantung. Siapa yang kenal Allah? Kolbu yang rohani, bukan kolbu sanu. Coba ulangi, kolbu ada dua jenis. Yang fisik namanya apa? Sanu. Kalau yang batin namanya nurani. Lulus sudah ini. Udah beres pengajian nih. Yang kenal Allah jantung fisik yang berdetak, berdenyut itu, atau kolbu nurani.
Jadi ketika Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah, pelajarilah, ketahuilah bahwasannya Allah tiada yang berhak disembah selain Dia, tiada yang benar-benar wujud selain Dia, tiada yang benar-benar dicinta selain Dia. Itu yang disuruh tahu siapa? Jantung. Yang diperintah di situ siapa? Kolbu nurani. Kalau kolbunya patuh, dia langsung bercahaya. Kalau kolbunya bandel, kolbunya langsung gelap. Paham di situ? Kalau kita gelap, gelisah atau tenang? Kecuali ama yayang. Namanya berkholwat. Makanya wali Allah itu suka kalau zikir lampunya dimatiin malam-malam. Mereka udah gak takut lagi masuk kubur. Karena udah biasa gelap-gelap. Kolbunya bercahaya. Sedangkan alam ini gelap. Kata Imam Nutailah. Al-aqwan zulmah. Alam ini sebenarnya gelap. Al-qawnu zulmatun. Alam itu gelap. Yang Allah gak kasih cahaya, dia gelap. Kalau lampu padam, lampu mati, gelisah. Kalau lampu hidup, kita bergerak dan ceria. Betul? Jadi kenapa ada orang dirundung duka, dia sedih, otaknya mentok, itu karena kolbunya tidak bercahaya. Semoga semua yang hadir Allah kasih cahaya kolbunya, dan Allah kekalkan cahaya itu. Amin ya Rabbal. Jangan sampai padam, sampai sakratul maut jangan padam. Sakratul maut, yang maut itu badan dengan jiwa. Hubungan itu disebut hubungan nafsiyah. Hubungan ini yang diputus, maka kullu nafsin za'iqatul, yang merasakan mati itu bukan ruh, tapi nafs, jiwa. Semakin jiwanya cinta dunia, semakin sakit matinya. Dunia itu kerjaan, anak, bini, kekasih, harta, pekerjaan, kekayaan, kemasyhuran. Pengikut, masuk tuh, hati-hati. Semakin hati menghadap kepada yang tadi, mati berat. Maka diputus cinta kepada itu, barulah orang meninggal dengan tenang. Baru sakaratul mautnya berujung husnul khatimah. Mau husnul khatimah? Putus cinta dunia. Dunia cukup di tangan, gak usah sampai ke dalam. Itu mah ngomongnya doang, mudah. Kayak bener aja ente. Anda minum dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hiya al-alimah billah. Si kolbu itulah yang alim, yang mengenal Allah. Berarti si kolbu itu yang diperintah ngaji. Yang hadir malam ini jasad. Tapi yang memahami malam ini kolbu. Maka ini kabar gembira untuk semua yang hadir. Bahwa semua yang hadir kolbunya bercahaya. Alhamdulillah. Bukan amin lagi. Ya kan sudah bercahaya ente. Gak tahu kalau nanti pulang. Maka kalau bermajlis. Majelis kita gak usah ngomongin orang. Ngomongin nasab orang. Ngomongin torikot orang. Gak usah. Apalagi ngomongin partai orang. Kita ini punya masalah dalam diri sendiri. Benerin ini, rumah tangga selesai, kampung beres, baru negara beres. Tapi kalau hati nggak beres, walaupun pakaiannya pakaian Ustadz Kiai Ajengan, kalau Ajengan hati busuk, dia iri dengki sama Ajengan. Kiai kalau hati busuk, dia iri dengkinya sama Kiai. Maka kalau Kiai nggak pernah jelek-jelekin Haji Purwanto. Kalau Kiai Ustadz jelekin Ustadz. Itu ciri-ciri Ustadz ulama su. Hati-hati. Ente berguru, pastikan gurunya tidak membicarakan aib orang. Kalau bisa tutupin aib orang. Ada orang pancing-pancing, tutupin. Mungkin maksudnya begini. Ya, saya kalau ada guru suka ngehina orang, saya tinggalin gurunya. Makanya pada mencak-mencak kan, yang kita tinggal itu. Ya, panas dia. Nggak mau kita. Kita dulu sebut si Fulan, dia bilang Dajjal.
Sebulan kezab. Ini Dajjalnya belum keluar disebut orang itu Dajjal. Ngakunya murid Syekh Yasin. Seperguruan sama beliau. Udah aneh tinggal tuh guru. Tapi kita meninggalkannya baik-baik. Ya. Cuma dianya nggak mau baik-baikan sama kita. Udah biarin. Ya. Sempat kesel sekali 2 kali, habis itu udah saya tobat lagi kepada Allah Subhanahu. Ngapain juga kesel ya. Al-mudrikah, yang dia mengetahui lima laisa yudrikuhul khayal, dan yang pengetahuannya dapat mencapai yang tidak dapat dicapai oleh khayal akal. Nih perhatikan, khayal itu terbagi 2. Khayal hissi akli. Yang kedua khayal qalbi rohani hakiki. Ada 2. Ulangi. Khayal hissi akli. Itu yang kemudian misalnya baca buku, dibayang-bayangin mimpi, ya itu khayal itu. Atau lagi zikir, tiba-tiba datang makhluk bilang, wahai wali Allah, mulai hari ini semua yang haram halal bagimu. Nanti datang lagi zikir, datang lagi makhluk baru, wahai wali Allah, makammu sekarang paling tinggi, semua wali di bawahmu. Hati-hati ente itu ya. Jadi semakin dia zikir, semakin berilmu, semakin namanya berkhayal. Khayal ini disebut dengan khayal hissi akli. Sumbernya dari ego dan syaitan. Sumbernya dari ego, nafsiyah dan syaitan. Hati, nih ketemu nih sama ustadz. Kalau dia wali pasti dia panggil nama aneh. Itu halu namanya. Ya, ada yang ngomong gitu, ya, ente halu, ente wali setan, ya. Masa wali standarnya tahu nama ente? Wali itu standarnya tahu nama Allah, bukan nama kalian. Itu standar wali Allah. Maka innama yakhsyallaha min ibadihil, yang segan takut hormat kepada Allah itu hanya ulama, orang yang mengenal nama Allah, sifat Allah. Kalau nggak disebut wali, nggak disebut ulama. Jadi tolong kalau bermajelis di sini, yang disebut keramat bukan jalan di atas air, bukan terbang di udara, karena burung tiap hari terbang bukanlah wali Allah. Ikan setiap hari, mulai dari dia menetas sampai dia mati, sampai ente makan, dia terakhir dia di air juga nggak mati-mati. Adakah wali ikan? Nggak ada toh. Dulu betul ada imam namanya Imam Abdul Khaliq Wujdawani, ya. Nama thariqahnya Khajakaniyah, pra Naqsyabandi, sebelum Naqsyabandi dimasyhurkan Allah. Imam Abdul Khaliq ini berguru ke Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, kamu masuk ke air, tahan napas, baca zikir ABCD, disuruh zikir 3 jam gak keluar-keluar. Bukan untuk jadi wali, cuma latihan supaya dirinya kuat. Latihan supaya diri dia, nanti jangan coba ya. Aneh habis majelis ini Nur Ihya nih, pengen coba ilmu Nabi Khidir. Itu namanya halu, ya. Nauzubillah subhanahu. Jadi yang nggak sampai oleh akal ini, kolbu sampai. Jadi kalau akal bilang, nggak masuk akal, kolbu bisa. Betapa banyak hal yang akal nggak masuk akal, tapi kolbu masuk. Khayal dan waham. Waham ini persepsi yang lemah. Wahwa hakikatul insan. Itulah yang disebut hakikat insan. Ini kan sekarang banyak nih ngaji hakikat. Ini gampang. Ketemu jawabannya langsung. Mudah toh. Belajar hakikat semudah ini. Mana yang disebut hakikat insan? Kolbu kamu. Gampang toh? Orang kayaknya ngomong hakikat ribet bener. Ente sanadnya kemana kok ribet begitu? Imam Ghazali yang paling mengerti ilmu hakikat, jelasin hakikat cuma di baris keberapa ini udah? Masih 1 halaman dia. Jadi yang disebut hakikat insan apa? Qalbu nurani, disebut latifah rabbaniyah ruhiyah.
Kok disebut itu hakikat insan? Karena dialah yang kenal Allah. Maka yang mengenal Allah itulah hakikat insan. Wahwal mukhatab. Itulah qalbu nuranilah yang dipanggil Allah. Yang diajak bicara oleh Allah. Wa ila hadzal ma'na asyara biqauli. Inilah yang disebut di Quran surat Qaf ya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya pada kisah-kisah demikian pada Al-Qur'an terdapat peringatan bagi orang yang punya kolbu. Nah, ini perhatikan. Ini punya kolbu nggak? Coba cek. Dari tadi saya menjelaskan sesuatu, ada yang bisa dipahami? Berapa jenis kolbu? Satu yang zahir. Namanya apa? Jantung. Bahasa Arabnya kolbu, sanu, yang batin, kolbu, tuh. Yang disebut hakikat insan yang mana? Kolbu nu, atau disebut latifah, robbaniyah, ruhaniyah. Paham? Berarti malam ini sudah kenal diri kan? Gampang tuh, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Terus siapa yang mengatakan ngaji tasawuf sulit? Siapa yang kenal hakikat dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Malam ini sudah kenal hakikat diri, yang paham apa yang kami jelaskan malam ini, itu bukan otaknya, bukan sekedar akalnya, tapi kolbunya, hakikat dirinya. Sudah paham itu? Sudah paham? Berarti benar ini hakikat manusia nih. Depan saya manusia nih. Bukan setan bertubuh manusia. Karena ana minal jinnati wan, setan itu bisa ngambil tubuh manusia. Malaikat juga bisa ngambil tubuh Dihya al-Kalbi. Masa wali nggak bisa? Ya. Masa nabi nggak bisa? Begitu mudahnya Allah SWT berbuat ya. Lalu beliau memperkuat, nah ini bagian terakhir aja ya. Ini nggak usah berat-berat, ini pembukaan aja. Seandainya kolbu itu jantung laham sanubari, daging sanubar yang berfisik itu, lakana mawjudan likuli ahad. Tentu itu ada di binatang ternak dan orang mati. Orang mati sudah nggak ada kolbunya. Maka disebut dia Jadi kapan orang disebut mati? Kalau kolbunya putus hubungan dengan dia. Apa yang disebut mati suri? Suri itu bukan bahasa Indonesia, suri. Suri itu bahasa Arab, suriyah, surah. Bentuknya kayak mati, tapi hubungan ruhnya dengan jantungnya masih ada. Itu yang ditanyain dokter tadi sama kita. Jantungnya udah gak berdetak, berdenyut, tapi kok dia masih hidup? Itu disebut mati suri. Setiap hari, setiap malam kita mati, tapi bukan mati suri, namanya mati naumi, mati tidur. An-naumu akhul, mau tidur itu saudara mati. Mau matinya enak nggak? Seenak tidur. Mau. Kita kalau capek pengen tidur kan? Kalau diganggu orang marah nggak? Sama, orang kalau udah kenal kolbunya, kenal Allah, dia ingin mati, seperti dia menginginkan tidur. Nggak ada takutnya. Ente karena belum tahu, baru tahu hakikat level 1. Makanya belum tahu indahnya mati. Bahwa mati itu mahar berjumpa dengan Allah Subhanahu. Maka kalau kita ini akalnya masih menghijab, pikirannya masih menghijab, Allah kirim kabar lewat mimpi. Itulah sebabnya orang-orang yang tidak punya kerohani yang kuat, mimpi nabinya dalam tidur. Kalau wali Allah lagi zikir, lagi jaga, bisa jumpa. Kenapa? Rohaninya bisa tenang saat dia jaga. Kalau kita rohani baru tenang saat tidur. Rohani saling kunjung mengunjungi, mau dia tidur, mau dia bangun sama aja. Itulah mursyid. Kenapa mursyid ngerti? Muridnya lagi zikir, maka zikir dia paham. Ya, dan itu rahasia perusahaan ya. Inilah pengantar dari kitab Ihya Ulumuddin.
Inilah yang akan kita buka di majelis ini, tapi juga kajian-kajian ilmu yang lain. Semoga Allah Ta'ala berkahi majelis ini, menjadi corong ahlus sunnah wal jamaah, semua yang hadir, semua yang khidmat, wabil khusus sahibul bait.